Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bertemu kembali dengan Ibu Ramidah Hamid SPD dari SMP PGRI 4 Padang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi interaksi sosial disosiatif untuk Ananda siswa SMP kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah 1. Menyebutkan pengertian interaksi sosial disosiatif. 2. Mengidentifikasi bentuk interaksi sosial disosiatif. 3. Membedakan antara persaingan, kontravensi, dan pertentangan. 4. Menjelaskan penyebab terjadinya persaingan dan dampaknya. 5. Memberi contoh bentuk kontravensi. 6. Mendeskripsikan penyebab terjadinya konflik dan akibatnya. 7. Menunjukkan perilaku religius, jujur, bertanggung jawab, peduli, dan santun. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar pada hari ini? Jika sudah, perhatikan penjelasan video berikut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas interaksi sosial dengan subtema proses sosial disosiatif. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial disosiatif merupakan proses sosial yang terjadi apabila sekelompok orang yang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Interaksi sosial berkonotasi negatif karena interaksi ini cenderung membawa kelompok ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas. Bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, kompetensi atau persaingan. Kompetensi atau persaingan seperti usaha sekelompok orang untuk memenangkan pertandingan. Kedua, kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian, seperti memaki-maki orang lain atau mencerca, memfitnah. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, seperti tawuran antar sekolah di mana sekelompok orang menentang pihak lawan. Membedakan proses disosiatif. Yang pertama, kompetensi atau persaingan. Suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Persaingan ini bisa bersifat pribadi dan perseorangan dan bisa juga bersifat kelompok. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi perbuatan yang menghalangi, menghasut, dan juga mengintimidasi. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Penyebab terjadinya persaingan.
perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang dianggap sangat penting, perselisihan paham yang mengusik martabat dan harga diri masing-masing pihak, persamaan kepentingan atau kebutuhan menyangkut sesuatu yang terbatas jumlahnya, perbedaan sistem nilai dan norma dari kelompok masyarakat. Nah, sekarang dampak persaingan. Timbulnya solidaritas kelompok, sehingga rasa setia kawan meningkat. Timbulnya perubahan sikap baik positif maupun negatif. Terjadinya kerusakan harta benda, bahkan nyawa, bila terjadi bentrokan fisik. Terjadinya negosiasi dan perdamaian antara pihak yang bertikai. Penyebab terjadinya konflik. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Berprasangka buruk terhadap pihak lain. Individu kurang bisa mengendalikan emosi. Adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Persaingan yang sangat tajam sehingga kontrol sosial kurang berfungsi. Akibat konflik. Goyangnya atau pudarnya persatuan. Terjadinya perubahan pada pribadi seseorang. Terjadinya dominasi pihak yang menang terhadap pihak yang kalah. Hancurnya harta benda dan korban nyawa. Ananda, dalam kehidupan keseharian, persaingan, pertikaian merupakan kebiasaan yang selalu ada dalam setiap kelompok masyarakat. Namun, persaingan tersebut seharusnya dilakukan secara sehat, sportif, dan jujur. Dengan demikian, yang kalah bisa menerima kekalahannya. Bagaimana Ananda semua? Apakah sudah paham atau belum dengan penjelasan Ibu tadi? Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi Ananda dalam membantu memahami materi yang ada di sekolah. Teruslah berlatih agar ilmunya semakin bertambah. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.